Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, saya Dea Fitri Ransyariani, siswa dari SMA Negeri 2 Unggul Sekayu dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 8. Di sini saya akan menampilkan resensi buku yang berjudul Laskar Pelangi. Pembahasan pertama adalah identitas buku yang meliputi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ISBN buku. Untuk judul buku itu sendiri adalah Laskar Pelangi dengan penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka, Yogyakarta, tahun terbit 2005, jumlah halaman 534 halaman dengan ISBN buku 979 3062 797. Sinopsis buku Laskar Pelangi merupakan novel karya dari Andrea Hirata, bercerita tentang kehidupan 10 anak di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, menempuh pendidikan di suatu sekolah yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi, itu tidak membuat anak-anak menjadi putus asa, justru menjadi pendorong untuk melakukan hal yang lebih baik. Sekolah Muhammadiyah di desa tersebut terancam dibubarkan. Kenapa? Karena pada saat itu murid hanya ada 9 orang. Namun pada saat Pak Harfan, kepala sekolah, hendak berpidato, datang seorang ibu yang mendaftarkan anaknya. Dan akhirnya sekolah tetap berjalan. Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akiong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. Siapa mereka? Mereka adalah Laskar Pelangi, julukan dari Bu Muslimah karena mereka menyukai pelangi. Kekurangan pada novel Laskar Pelangi ini, menurut saya, novel ini ditulis dengan kata-kata yang sulit dipahami karena jarang sekali ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Terdapat kata Sahman yang awal mula saya pikir itu adalah nama orang, tetapi Sahman berarti pemimpin spiritual. Dan yang terakhir adalah buku yang menurut saya terlalu tebal, yang membuat orang merasa malas untuk membaca karena dari pandangan pertama kita sudah melihat bahwa halaman buku itu sangat banyak dan tidak jarang juga orang melihat dari ketebalan buku. Selain ada kekurangan, pasti ada kelebihannya dong. Nah, kelebihan dari buku Laskar Pelangi ini menurut saya cover buku yang menarik dengan pemilihan gradasi warna yang tepat. Selanjutnya, pada novel ini banyak sekali kata-kata kiasan juga nama-nama Latin dari tumbuhan ataupun hewan yang melengkapi isi novel ini. Sehingga kita bisa tahu nih, kata-kata Latin atau nama-nama Latin atau kiasan yang belum kita ketahui dan bisa menambah pengetahuan kita. Dan yaps, ini yang terakhir. Novel Laskar Pelangi membuat pembaca bisa berpikir kembali betapa pentingnya pendidikan moral dan juga agama. Mari kita lihat ulang apa aja sih yang sudah kita bahas. Yang pertama, kita sudah membahas identitas buku yang meliputi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ISBN buku. Yang ketiga, kita sudah membahas kelebihan dan kekurangan buku. Selanjutnya, kita masuk mengenai analisa bagian menarik pada novel Laskar Pelangi ini. Menurut saya, bagian bab paling menarik adalah bab keempat yang berjudul Perempuan-Perempuan Perkasa. Karena pada bab ini menceritakan tentang N.A. Muslimah Hafsari Hamid binti K.A. Abdul Hamid atau biasa dipanggil dengan Bu Mus. Bu Mus hanya memiliki selembar ijazah SKP Sekolah Kepandaian Putri. Namun beliau bertekad melanjutkan cita-cita ayahnya K.A. Abdul Hamid, pelopor sekolah Muhammadiyah di Belitung untuk mengobarkan pendidikan Islam. Setelah seharian mengajar, beliau melanjutkan bekerja menerima jahitan sampai jauh malam untuk mencari nafkah, menopang hidup dirinya dan adik-adiknya. Bu Mus adalah seorang guru yang pandai, karismatik, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Beliau menyusun sendiri pelajaran budi pekerti dan pandangan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak-hak asasi. Karena masih kecil, kami sering mengeluh mengapa sekolah kami tak seperti sekolah-sekolah lain, terutama atap sekolah bocor saat musim hujan. Beliau tak menanggapi keluhan itu. Bagi kami, Pak Harfan dan Bu Mus adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Oh iya teman-teman, yang dimana nanti Akyong ini punya sepupu yang nama Eling. datang ke desa itu lalu berkenalan dengan Ikal dan juga Lintang. Nah, antara Ikal, Lintang, dan Aling ini akan terjadi cinta segitiga.
Pada bisa tebak Aling berpacaran dengan siapa dan siapa yang cintanya bertepuk sebelah tangan? Dan ada yang tahu part ini part di film atau di novel? Oke, kita telah membahas analisa bagian menarik pada novel Laskar Pelangi. Selain itu, kita juga bisa mengambil pesan moral yang terdapat pada novel Laskar Pelangi ini. Moral yang patut ditiru itu adalah keikhlasan hati Bu Muslimah dan Pak Harfan yang rela mengajar SD Muhammadiyah tanpa dibayar sekalipun. Dan sebagai seorang guru, janganlah untuk memilih-milih siswa dan memandang siswa dari kaya ataupun miskinnya, seperti yang dilakukan oleh seorang guru SDPN. Selain pada Bu Muslimah dan Pak Harfan, kita bisa mengambil dari perilaku tokoh-tokoh yang mencontohkan sikap baik, pantang menyerah, dan sangat pekerja keras.